Halo Mas Ruby dan Mas halo Ruby, teman-teman semua yang lagi nonton. Kembali lagi di Factory bersama aku dan emang kita ada pengenalan gitu lagi? yang apa-apa biar keren aja. Stefanus, jangan dipisah. Emang kenapa? Oke, oke. Step Step. Start. Hanus. Ya Mas Ruby apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Jakarta aman nggak? semua? Jakarta aman. Nggak hujan? Setiap hari hujan. Setiap hari hujan. Oh, hujan Hujan banjir juga banjir. sama kayak kita. Mendung tipis-tipis, terus hujan, linting. Udah gitu-gitu aja sih. Setiap hari. Tipis. Cucian berarti nggak kering ya? Laundry 24 jam kayaknya full deh. Pakai Orang. laundry, Oh, beres. maaf ya. Saya mah di sungai. Iya, kan hujan. Saya mah di Nggak bisa sungai. jemur sendiri. Mendingan ke laundry ada dryer. Bener, Ya bener. benar juga sih. Kalau aku jemur sih, ada laundry, Dicuciin sama istri apa enggak? Sama istrinya pakai orang. mesin cuci. Oh, Istri Kamu jangan orang. bahaya ngobrol. kan siapa tahu bagian Nanti cuci kalau istrinya orang. kalau istriku ngeliat terus emang ada, gitu gimana? Gue bingung. Emang nggak ada? Ya nggak ada, Belum. nggak. Bukan belum juga. Oke. Di depan kamera gitu ya. Tapi pastinya laundry penuh banget. Tapi kemarin ngelihat ada footage itu loh. Jemuran massal. Hah? Jadi rental jemuran. Hah? Weh, Beneran itu di inovasi Jogja. baru tuh. Bener ini di Jogja. Footage apa itu lewat di konten Oh tuh. iya. Ya, Mental jemuran itu di keren banget. kayak gimana? Kalau laundry kan kita nyuci ya. Hmm. Kalau dia cuma buat ngejemur-jemur aja, jadi lapangan gitu dikasih Buset, blok-blok gitu. nyewain lapangan, Nyewain bro. lapangan beneran sih. Pion sekalian biar cepet Di kering. mana? Gue nggak tahu, gue belum Di pernah Jogja harusnya di Jogja. Harusnya di Jogja. Itu di Jogja. Jogja, Tapi di daerah mana mana ya? nggak tahu. Agung. Itu keren banget sih. terus. Kayak emang Lapangan di kalau lapangan blok-blok atau di jemuran. bisa sih, cuma kalau tempat gue nggak, kayaknya nggak bisa deh, gunung dingin sama itu. Makanya. Kan lebih deket ke matahari tetepan. Iya, harus lebih tinggi ya. Kalau nggak pakai Kamu dulu jurusan IPA panas-panas, bukan sih? panas-panasnya Merapi, Gunung Merapi. Oh ya, bisa. Bisa Benar. Cuman gila. lagi angin bahaya. Oke, ini kita balik lagi bakal ngobrol kayak biasa sama-sama episode sebelumnya tentang remote Oke. working, dan kita nggak apa sih? Kita nggak gila, nggak apa. Kita nggak ini, kita nggak terarah. Bukan nggak terarah, apa maksudnya? Nggak jelas, nggak terarah. Nggak ini loh, Nggak ada patokan. Nggak ya, ada kita ngobrol something yang biasa aja. ngalir aja. Tapi sebelumnya aku layak nggak sih sebelum jadi Iya, narasumber? Aduh, Ini apa sih layak tamu atau lah. narasumber ya? pengalamannya udah lebih. Iya, at least layak lah seperti bajunya. At least. Oke, at least I made this. Yoi. Mungkin dari Sasha dulu awal mau nanya apa, Sa? Mau Bukan ini nanya apa ya? langsung. Aku mau nanya. Gue salah, gue belum nulis, sorry ya. Ada Oh, harusnya gimana sih? pertanyaan opening, cuman belum, lupa gue tulis. Udah. Mau menanyakan tentang mungkin dari pengalamannya Om Ruby aja deh dulu. Mm-mm. Misalnya kayak apa sih yang Om Ruby biasa kerjain gitu terkait dengan project? Coba di-sharing. Aku kan sebelumnya basicnya desain ya. Hmm. Desain apapun sih sebenarnya. Basicnya desain komunikasi visual, tapi akhirnya banyak mengerjakan desain apapun, termasuk fashion juga sih sebenarnya. Serius? Tadi gue pengen Serius. ngomong gitu. Fashion. Pas pakai ya. Serius, tapi Oh, kan di fashion juga banyak ada ininya, ada Nis. niche-nya ya, cabang-cabangnya. ada Ha, ha. niche-nya. Aku Ya, lebih kok? ke Oh, sport, oh tuh iya, iya, oke. Lebih ke apa pakaian-pakaian Om sport, Ruby? Oh, sport, sport. pakaian-pakaian Oh, untuk sport gitu-gitu. Ada beberapa brand yang Jersey. pernah aku kerjain lah gitu. Pada akhirnya itu karena ternyata aku pikir awalnya desain komunikasi visual malah lebih menjurus ke printing, tapi banyak challenge tuh. Oh. Ada teman-teman atau klien yang tiba-tiba bisa desain ini nggak, bisa desain Oh, ini nggak, akhirnya aku bisain hmm, sambil belajar gitu sih. fashion, Keseruannya fashion. di situ, basicnya desain, jadi banyak 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 kegiatan tuh aku desain. Oh, oke. desainnya lebih ke visualnya, bukan bukan ke ini ya, bukan kayak kalau misalnya fashion kan berarti desain bajunya juga, Desainer itu. yang gitu. Itu desainer ya. Desain di modenya modnya ya. Bukan grafik itu desainer itu. Eh, Oke. Sebenarnya iya sih. Oh iya, perancang busana juga. Iya. Oh, ternyata hidden. Tapi itu 5% sih ya. Oh Sekarang gitu. udah nggak pernah. Tapi Aku itu baru tadi tahu. lebih ke pakaian sport,
swim sport for Muslim gitu-gitu. Eh, Oh, alah. Nah, gitu-gitu. Oh, oke. Swim sport. for Muslim. Swimsuit sih berarti. Iya, Iya. swimsuit. Tadinya Awal gue waktu awal-awal kan sempet rame juga tuh model-modelnya bikin model gitu. Oh iya, ada Eh, model-modelnya juga. Waktu awal-awal Seru juga keluar ya. hijab swimsuit gitu. oke, iya pernah lihat Eh, konten-kontennya. hmm. Lu pengen nanya something tapi Enggak, lu tak kurang ajar kan lu. enggak orang aku cuma semerik gini doang. Ngapain kamu ngeliat konten-konten? Mau beli ya buat istri, buat istrinya orang. Kenapa sih ke Kenapa situ bisa mulu? isi orang? Kenapa sih ke situ mulu? Lu Takut detektif apa? curiga. Eh, Tiga watt orang aku nggak apa-apa loh, Bojo. Ya, aku nggak ada yang dimaksud. Oke, desainer itu dari dulu nggak maksudnya karirnya Mas Ruby emang dari dulu di situ Ya, mm, sampai di sekarang kan. desain sampai sekarang. Cuma platformnya beda-beda ya. Dulu banyak offline. Medianya sih sebenarnya beda-beda. Pernah di media tuh publishing gitu. Oh, Terus pernah jadi apa sih ya? Berarti di agency juga advertising. Pernah juga jadi internal eh, marketing communication gitu lah di corporate biasa. oke. Hmm. Itu semuanya berbasis itu onsite. Onsite, semua onsite. Hmm. Oke. Kemarin pas kan kita sempat interview awal-awal tuh buat apa sih mengenal Mas Ruby lebih dalam. Buat Untuk apa kan juga sih kenal gue ya. Iya. ampun. Terus itu eh dulu pas udah masuk zamannya digital tuh gimana Mas Ruby the karir ya? Maksudnya apa? Gua selalu Apanya transisinya? Transisinya. ini gerah ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba Hmm. otak gue jadi kepanasan. Iya kan? Ini aku kipasin. Iya, Wah, transisinya mungkin kan. mungkin berapa ya? 10 atau 15 tahun yang lalu mungkin ya. 10 15 Wow, tahun. aku belum lahir. Masa sih kan 15 tahun, pasti udah lah, Aku Kak. kan masih 14. Oh Udah ya bisa 11 jadi kalau gitu. masa 10 itu. 15 atau Mhm. 20 tahun yang lalu. Kalau aku kan udah di generasi yang ini ya. Pertama setelah lulus belajar, terus berkarir di dunia desain, berarti Mm-mm. masih dapat sesuatu yang analog kayak misalnya coloring. Untuk coloring itu masih pakai pakai spidol, pakai pakai color pencil gitu-gitu kan. Itu masih dapat tuh masa-masa itu mungkin sekitar 1 semester lah, 6 bulanan. Setelah itu masuk tuh teknologi teknologi yang ada Photoshop, Corel. ya Sama Corel. Corel kan ya? Pertama justru aku belajar tuh Photoshop sama freehand. Jadi Oh, mulai mulai masuk era itu. Nah, keseruannya di situ. Jadi ada orang-orang yang berpikir analog masuk ke Digital. digital Hmm. gitu-gitu. maksudnya tuh desainnya itu bener gambar ke Waktu aku tangan. waktu aku pertama berkarir kerja Hmm. sebagai desain itu benar pakai tangan masih masih dapat Oh, walaupun cuman Shui. walaupun cuman sekitar wow. 3 bulan atau paling lama 6 bulan lah masih dapat tuh. Itu pakai ada. Jadi dulu desain lebih ke ini ya. Dulu aku desain untuk majalah, sebuah majalah di Indonesia lah. Di layout page layoutnya tuh pakai kertas yang lebih tipis, kertas kafir gitu. Terus kita susun tempel-tempel teks sama gambar. Kita coloring pakai spidol atau pakai color pencil gitu-gitu. Masih pakai yang kayak gitu. Nah, terus hasil Gila, outputnya keren gimana? banget. Nah, itu nanti hasilnya difoto. Tapi foto bukan berarti Oh, kamera gede ya. Bukan berarti kamera kecil, kamera yang gede banget. Reproduksi sebenarnya direpro, dari situ keluar film, dari keluar film nanti dibikin, dicetak. dijadiin plat. Plat ini nanti untuk Oh, dinaikin ke ini nggak ngerti nih. mesin cetak, ke, ke mesin cetak, baru dicetak gitu. Jadi prosesnya panjang tuh. Tapi itu sekitar paling lama 6 bulan. Dari 6 bulan setelah itu era di mana masuk tuh teknologi yang baru. Mulai tuh dipangkas tuh pemangkasan proses itu banyak banyak walaupun makan waktu mungkin sekitar 5 tahun tuh 5 tahun proses proses analog ini
mulai terreposisi sama digital Ini gitu. masa-masa printingan sama Masa-masa kemasan printingan sih sebenarnya. tapi Mm-mm. pas transisinya itu pas mulai masuk tools software digital, komputer, Hmm, komputerisasi, hmm, itu juga mulai pada banyak kolaps kan ya? Kayak bukan publisher. Masih masih istilahnya kalau yang vendor yang khusus cuma buat ngecetak-cetak gitu doang deh. Itu ada hmm. sendiri kan ya? Ada. Nah, karena si Namanya apa sih? Percetakan. Percetakan, 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 iya, namanya iya. percetakan, Ikan percetakan. namanya percetakan. Itu banyak yang gulung tikar kan? Oh, bukan percetakan, Sa. Apa? Printing. Printing. Kamu ketawa? Dead jokes. Ih, gue lupa. Lucu banget. Oh ya, Iya, printing. iya, Oh, jadi printing. tapi makan waktu mungkin sekitar 5 tahun lah, Step. Si proses digital ini memangkas banyak banyak proses yang tadinya ada. Jadi kayak dulu di dunia printing yang aku tahu, mulai dari desainer sampai ke printing itu ada beberapa step, bukan step aja sih, Iya, iya, beberapa iya. langkah, Itu kan. beberapa proses. Nah, proses ini banyak dipangkas sama digital ini. Jadi yang saat ini bahkan dari si desainer bisa langsung ke printing Iya. gitu. Hmm. Kalau dulu kan ada. Jadi bisa dibilang tuh banyak banget orang yang berkarir di tengah-tengah itu tuh hilang juga. Nah, Ya. keseruannya adalah orang-orang yang di tengah-tengah ini banyak yang nggak bisa beradaptasi sama ini. Jadi mereka nggak sempat pindah tuh, nggak sempat split karir atau apa ya namanya. Oke, oke. Eh, jadi mereka hilang gitu aja loh. Oke, nanti nanti itu bisa kita gali lagi. Gitu-gitu. Tapi eh waktu pertama kali Mas Ruby merasa merasa mengalami masuk masa transisi itu, Mm. 5 tahun ada pergeseran apa tadi? Ada proses kayak pergeseran peran ya. Ya, Ya, peran ya, sistem juga. Mm. itu Itu juga. eh kemarin kan sempat kita ngobrol, eh Mas Ruby mulai masuk ke dunia online dan pertama kali Ya. itu pakai Facebook ya. Nah, setelah era itu, setelah 5 tahun yang aku bilang tadi pertama tuh, setelah Mm. itu baru bermunculan sosial media tuh. Dari mulai sosial Iya. media mau nambah nih. Jadi si khasanah si digital ini ternyata eh, jadi mulai ada kerja jarak jauh kan. Jadi Mm-mm. kayak si gini, aku biasa dapat kerjaan dari sebagai desainer sebuah majalah dan aku ngurusin covernya. Aku selalu bekerja sama dengan fotografer nih. Fotografer kirim gambar yang dulu-dulu harus ketemu, baru dieksekusi Oke. untuk jadi sebuah cover majalah. Nah, setelah era itu udah, apalagi dengan setelah munculnya Facebook dan lain-lain, komunikasinya tuh udah jarak jauh aja, Oh, nggak perlu ketemu gitu. langsung gitu Nggak perlu maksudnya. ketemu, jadi si fotografer udah bisa kirim lewat saat itu pakai. Briefnya nggak perlu langsung ini ya. Betul. Nah, mungkin itu kali ya. Awal mula aku Titiknya. mulai Oh, awal mula aku mulai ngeh ini adalah remote work gitu. Oh gitu. Tapi dulu Eh, masih nganggap istilahnya apa tadi? Jarak Apa ya? jauh. Apa Iya, kerja kerja jarak jarak jauh jauh? aja ya. Iya, kerja jarak Oh. jauh aja ya. Dulu Ah, sebelum ada istilah juga sih Sa, sebenarnya. Cuman ah. ya kita udah Iya kan mulai, baru tapi udah sekarang kan berarti taunya kayak oh itu kerja jarak betul. jauh. Uh, Iya. itu eh tadi Mas bilang 5 tahun progres. Ini kebiasaan gue nih. 5 tahun Gue sistemnya iya, ganti-ganti. lupa sih ya. Terus akhirnya sosmed mulai di Facebook. Aku Oh, berusaha iya, iya, mengingatkan iya, iya, Anda. iya. mulai saat itu mulai tuh ngerasain bisa, ternyata bisa ya kerja nggak usah Tadi Mas deket-deketan, apa sendet-sendetan. Hah? deket-deketan gitu. Misalnya kan kita punya partner kerja pastinya kan, nggak kerja sendiri. Oh, Ah. Ternyata kita bisa ya kerja nggak usah deket-deketan sama partner oh, kita gitu. iya. Oh. Itu pas transisi itu tadi Mas bilang Hmm. juga sempat ada beberapa yang nggak apa sih, ada yang hilang gitu kayak gitu aja. Itu Mas Iya Ruby ada. juga kayak ngalamin Pernah pergeseran nggak? itu enggak? Ah, pernah di situ juga nggak?
pasti pernah. Jadi kayak ada profesi-profesi yang aku tahu saat ini udah nggak ada tuh kayak si rep, Contohnya apa sih? bukan profesi sih, ada bidang bisnis ya, ada repro house. Mungkin orang anak-anak Oh, istilahnya sekarang nggak bidang tahu ya, bisnis bidang Iya. bisnis dalam satu eh, korporat ya, bukan dalam departemen satu bukan. proses, dari satu Oh, dalam proses. satu Misalnya Oh, proses. satu proses dari desain. satu proses pekerjaan tuh, kayak si biasanya gini, dari publisher sampai ke printing itu di Mm-mm. tengah-tengah tuh dulu ada namanya repro house. Nah, Repro, bidang bisnis Apa? reproduction, repro house. reproduksi untuk reproduksi, ngereproduksi Reproduksi. dari Bukan si kawin. Kok mikir ke sana ya, tolong. bidang bisnis itu dulu gede banget, Sasa. Hmm. Gede gitu dengan banyak tenaga kerja di situ, banyak investasi teknologi juga di situ, teknologi yang sebelum digital ya, banyak mesin-mesin juga di situ. Nah saat ini tuh udah nggak ada tuh, Ah, bidang bisnis itu udah nggak ada. Kalaupun ada nggak, pasti nggak kepake gitu, nggak perlu. Iya, yang gue dengar dari pengalaman temenku pun bapaknya Hmm. tuh punya percetakan, terus kandas, mesinnya tuh diloakin, nggak bisa dijual, tapi diloak, di Iya kayak karena udah nggak ada, dicekokin karena nggak nggak laku ya kepake. kalau dijual. mungkin laku sama kolektor buat museum. Iya, apa banyak kolektor. Kalau Tapi museum, ya 50 tahun yang akan datang gitu dijualnya. Iya, relik. inilah zaman dulu gitu ya. Iya. Inilah zaman dulu, Iya, ini buat ada nunjukin ke Stefanus zaman di sini. duluan. Zaman, Kenapa emang gua kalau zaman dulu sama zaman sekarang? ya Gak kan menarik. jadi artefak. Jadi Iya. lari ke mana-mana ya ke situ kita. Maksud gue tuh pengen menunjukkan bahwa ternyata dunia gitu, apa ya, remote work itu sebenarnya udah lama, tapi Ah, terutama aku menyadarinya ya setelah pandemi sih ramainya. Oh ternyata selama ini ini yang loh udah selama ini dilakuin. Ah, itu remote work itu gitu. itu momen nyadarnya tuh Kapan? karena pandemi itu. Pandemi. Karena pandemi ini kan banyak kegiatan di rumah ya, yang akhirnya work from home Iya, pasti dia gitu. kata-kata itu. Home-home Iya, itulah. iya. Padahal kan selama yang sebelum itu kan sebenarnya Udah juga, ngelakuin. walaupun di onsite di kantor, tapi kliennya ada di kantor yang berbeda, tapi kan udah banyak nggak ketemu lagi gitu. Mm-mm. File saling kirim. Udah gampang banget. Eh, Jadi aku pikir kalau si desainer ya terutama sebenarnya udah melakukan remote work udah lama juga. Kalau yang masih stay, Mm-mm. Iya iya. ya yang belum apa ibaratnya ketelan transisi. Iya. Mungkin bisa diceritain itu tuh. Apa itu? Yang waktu lewat Facebook kali ya. Bisa Hmm. tolong ceritain gak Mas Ruby gimana prosesnya? Oke. Jadi eh, selain kerja onsite, pada Mm. akhirnya kan ujung-ujungnya sih sebenarnya cuan kan, mencari lebih. Oke, ya iya. Setelah ada Money is dunia everyone. sosial media, terus ada challenge terutama di situ kan kita bisa tampilin portfolio sebagai desainer, bisa pamer lah ya. Hmm. Gue bikin ini, gue bikin itu, kan selalu tampil tuh update status lah, update foto, update profil gitu, gitu. Nah, karena sosial media ini gimana ya? Kalau si Facebook itu kan jadi pertemanan ya, berlapis-lapis gitu. Hmm. Otomatis ada yang tertarik ngelihat ini, terus dia mulai ada yang nanya, gue mau dong bikin kayak gitu, bisa nggak bikin kayak gitu. Nah, ada ada kesempatan akhirnya untuk mencari cuan selain Offline. kerjaan utama di kantor kan. Ada challenge ya, ada challenge dari teman kita online. Nah, mulai dari situ tuh, oh ternyata bisa ya jualan di Facebook untuk jasa desain. Mm-mm. Itu yang Mulai apa? tuh, mulai akhirnya menawarkan ide atau gambar atau apalah sesuatu. Cuman saat itu aku lebih banyak ke printing kan. Itu jasa yang di pertama kali di Facebook ditawarin sama Ya, Masnya. desain for printing berarti kebanyakan. Oh, oke. Terus gimana saat itu? Banyak dapat klien dari situ, dari. Banyak. Pada akhirnya ada beberapa klien yang jalan lama lah Mm-mm. gitu. Jalan lama. Setelah aku ingat-ingat ya, benar-benar dari Facebook itu juga
ada klien, malah ada lumayan klien yang lumayan gede buatku ya saat itu. Mm-mm. Ada Ireland, basicnya di Bangkok, ternyata lama tuh sampai Mm. 1 tahun. Oh, Walaupun nggak mengurus campaign semuanya, tapi lebih ke by request. Jadi dia mau bikin apa per, pro- per project, bukan yang per kontraknya project, gini. per project. Tapi lama bekerja sama dengan mereka tuh. Eh, Terus-terusan ada nggak dari situ? Terus-terusan ada, terus-terusan ada. Dapat dari Facebook itu doang. Dapat, dapat. Dapatnya itu kayak misalnya Mas Ruby ada upaya marketing kah atau kayak udah pajang portofolio aja? Awal terus terang pajang portofolio aja, terus Wih. dapat respon dari teman dekat kan. Kalau Facebook itu kan dari lingkar pertama teman, terus dari teman ini mungkin di apa di Reshare. di share ke lingkarnya dia. Ada yang ada yang tertarik, terus mulai ngobrol, terus mulai berhitung secara nilai. Nah, sebenarnya di situ sih udah mulai dah. Ada yang oke, lanjut jalan. Ada yang per project, kebanyakan per project. Tapi ada kayak yang aku tadi bilang, ada satu airlines di base-nya di Bangkok, dia lama tuh, mungkin sekitar 2 tahun. Oh, Jalan sama dia walaupun per project gitu ya. By request, dia mau bikin ini aku bikin ini, dia mau bikin ini aku bikin. Tapi itu rutin gitu. Dan harusnya juga kalau dia nggak shutdown di Indonesia, dia masih lanjut ya. Dia Ada eh, airline yang shutdown. ada deh. cek dulu tahun berapa itu berarti? Jadi dia tertarik sama aku untuk bikin karena dia buka saat itu dia baru buka di Indonesia. Dia airline lama tapi dia baru buka beberapa rute di Indonesia. Terus dia minta bantu untuk produksi lokal di Indonesia gitu juga. Jadi kan nggak mungkin misalnya dia bikin brosur cetaknya di Bangkok. Ya, Ya. kalau pasar. Dia cari cepat karena dia juga baru buka di Indonesia. Terus dia kasih kesempatan untuk misalnya paling dikit bikin spanduk gitu lah ya. Hmm. Dia minta desain dengan guidance yang udah ada sebenarnya, cuman aku redesign di Indonesia, terus aku produksi di Indonesia, kirim ke cabangnya dia, misalnya di mana gitu ya, di Manado atau di mana Hmm. gitu gitu. Sebenarnya untuk memangkas cost mereka sih sebenarnya. Jadi aku dipakai, Terus dan apa? itu pintu pertamanya dari Facebook. Sempet nyoba ini lain nggak Mas Ruby kan kalau dulu kan kalau katanya kan tadi karena medsos masuk ya. Ya, Tapi kan sebenarnya nggak cuma Facebook ya. Sempet coba yang lain betul. nggak? Ada channel lain nggak sih buat itu tuh? Menjual jasanya Mas Ruby. Kalau di soalnya juga aku nggak terlalu maksimal sih pakai Facebook, juga lebih kemana ya? Jadi networking sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Hmm, LinkedIn udah lama belum ya? Baru itu kayaknya. Baru ya? Facebook kan Facebook, Twitter, LinkedIn tuh kayak 2005. Twitter, tapi Twitter aku juga nggak terlalu jualan di situ. Instagram. Instagram baru Twitter ya? cuman Instagram Instagram setelah Pet, setelah Facebook, setelah Pet juga kan? dapat Pet juga. apa itu? Ih nggak Ah, tahu Pet. wah. Enggak. Pet itu salah satunya aku pakai buat jualan juga tuh. Bisa. Pet Warna itu merah bukan ditutup, sih? Sa. Ah, Benar Pet. warna merah. Pernah denger deh, kayak Logonya pernah denger deh. Yang logonya untuk mirip-mirip lokasi-lokasi itu Pinterest bukan? gitu. Gitu. Oh iya berarti pernah dengar. Ah, Udah lupa. Masih muda soalnya. kayak ngetek lokasi kita kan ya, aplikasinya kalau nggak salah, buat iya ngetek iya lokasi iya terus iya sambil juga, share iya juga. foto Hmm. Oh iya inget buat inget nunjukin inget inget. pet kita dalam hidup gitu, tapi di adaptasi sama Privacy Instagram. itu privacy. Iya, ya kan emang big data, anjay, ngomongin Gimana jadinya konspirasi. apa tuh platformnya? Coba-coba Itu lagi. doang tadi pet kan. Oh, pet. Iya, Facebook, Pet, Twitter, tapi Twitter nggak Pak. Lebih banyak ke ini jadinya setelah si Facebook ini terbuka, apalagi dengan adanya si Ireland Hmm. itu aku lebih banyak ke mulut berarti ya. Oh iya 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 Jadi iya. ke network network yang udah terbentuk aja tuh, lebih dari situ. Jadi nggak ini Ah, ya. eh kenapa berarti eksposurnya kalau dari Facebook kurang gitu. Kalau misalnya lebih banyak didapat dari networking. Mas Ruby ngerasainnya gimana?
Iya bisa dibilang ya juga. Aku kan nggak terlalu pakai si Facebook juga sih sebenarnya. Oh, kalau di Maksudnya setelah karena ini kan aku sendiri ya, bisnis sendiri, Mm-mm. kapasitas kemampuan juga sih. Kapasitas dan kemampuan aku juga nggak bakal beriklan lebih ketika udah sibuk, udah ada yang Oh, dikerjain sendiri ya gitu. ya ya. Oh, jadi emang emang Tapi emang sekedar ya ini udah untuk cuan tambahan aja selain Untuk gaji saat itu. untuk cuan tambahan. Gitu. Ya, side job. jadi nggak side job. Mm. Jadi si remote work pertama aku tuh side job sebenarnya gitu kali ya. Bah, berarti sekarang bisa Sama aja. Side job. sekarang emang bisa dibilang ini main job. Secara remote working itu akan diambil. Kalau dibilang saat ini gitu. Oh, oh. Saat ini kalau dibilang iya ya, karena kan kerjanya banyak di rumah. Tidak, si offline tersingkirkan ini Bang Oh, Louis. Gak ada ngambil offline sama sekali nggak ada. sekarang. 10, mungkin 10%, 10% aku masih masih ada printing, printing juga kan metode bisnisnya online, tapi aku proses produksinya yang offline gitu kan. Aha. Hmm. Terus kayak ada event production, aku tuh ada ini juga. Aku ada bikin satu rumah produksi untuk event-event, jadi bikin bikin booth, Ah, bikin bikin backdrop. Oh Sebenarnya ya, lebih ke kayak interior design, tapi lebih ke untuk backdrop, untuk booth, marketing lah ya untuk marketing material untuk event. event gitu. Hmm. Nah, itu pasti offline. nggak sih. Tapi itu jatuhnya bisnis sendiri ya. Yang lagi eh itu bisnis sendiri apa gimana? Itu side job. Sekarang Oh, malah ditukar ketukar ya switching yang ya. yang yang onsite malah side job. Iya, jadi Ya side begitu jawabannya sekarang realita. dibalik. 10% ya taruhlah 90 10%, 10%-nya jadi si offline ya. Iya. Tapi sebenarnya Jadi dibalik. kalau sekarang kalau udah ngeliatin bursa kultur dunia kerja, side job sama main job pun udah bebayang batasnya. Iya gak sih? Iya udah kayak "Ya udah job lah Udah Iya, judulnya job." jadi kerjaan. udah kayak aku juga nanya misalnya ke teman-teman atau ke keponakan atau ke siapapun, udah nggak peduli lagi sih, misalnya kerja di mana, kerja di sini, sama aja. Udah Iya. Iya. nggak ada mikir bedanya ya mau kerja di rumah, dia mau kerja di mana sebagai apa, kayaknya udah sama aja sih. Iya, kayak ada Mm-mm-mm-mm. perubahan mindset itu ya. No, nggak Nggak ada tahu ya. lagi prestis. Dulu kan Eh, eh, printingan atau publisher kan prestisnya betul. gede. Jadi kayak nggak kayak aku ngedengar orang kerja di sini kayak udah biasa aja, Mm-mm. udah di level itu gitu. Aku kebanyakan kerja remote kali ya, jadi udah nggak peduli lagi. Kayak nggak ngaruh. Iya. Tapi masih mas kalau PNS, PNS juga udah nggak ngaruh ya. Oh Tergantung iya, lupa mindset ya. ya, Kalau buat Jadi orang tergantung mindset. di dusun-dusun atau aku pinggir nggak banyak lagi nggak banyak teman-teman apa. yang jadi PNS, ada sih tapi nggak terlalu masuk ke dalam kehidupan mereka ya. Enak banget ya mereka tuh. Iya. Atau Eh, gimana sih? Sempet belum ke kondangan ditanyain kerjanya apa di rumah? Eh, belum aku. Kamu Oh, udah? belum. Hah? Kamu belum udah? ya? Pernah ditanyain kerjanya apa ya di rumah gitu. Di rumah kerja apa? Ngapain kok kerja di Iya. rumah? Gitu. Oh iya benar Iya, sama saya Masih sering ada. juga. iya kan? Ya. Sekarang sekarang di mana sih gitu? Kalau misalnya teman-teman rumah sekarang di rumah kerja apa? Ya di rumah kerja apaan? Terserah Kalau kalau aku terserah sih istri nyuruh apa. beda. Kerjaan Itu tergantung beda ya. istri ya, guys. Iya. Kalau ya aku juga enggak. Maksudnya enggak ada. Kalau ditanya aku bingung sih jawabnya apa. Tapi sekarang sih terus terang ya gue emang nggak terlalu mau lagi udah ngejelasin, udah nggak nafsu lagi untuk ngejelasin ini Udah loh nggak work menggebu-gebu from home, gitu ya. udah nggak menggebu-gebu. Dulu sempet sih ada masanya kerja remote work tuh ini, setiap ada yang nanya kita berusaha Aha. ngasih tahu ya. Heeh. Ini kerjanya ini, kliennya di luar, ini begini. Sekarang gue, ya pokoknya gue kerja di rumah aja, terserah deh. Gue mau kerja, aku udah malas gitu ngejelasin. Cari tahu sendiri dah. Heeh. Iya. Kayak udah terlalu sama, aku juga bingung jelasinnya. Hmm. Karena akan ngulang-ngulang terus. Itu Mas coba kalau lihat yang zaman pas masih zaman-zaman transisi ke Hmm. digital itu
tadi kan udah dijawab sebenarnya ini ya buat nambah cuan. Tapi kan Mm-mm. nambah cuan kan pertama nggak cuman nggak cuman kita ngambil job dari remote work eh, Mm. dengan yang sesuai dengan mungkin dari skill sama karir kita kan kita juga bisa bisnis Bidang lain gitu eh maksudnya. apa Bidang lain gitu maksudnya. mungkin bidang lain. Jadi tapi karena emang Mas Ruby tetap memilih situ, aku ngiranya ada alasan tersendiri, alasan juga yang lebih selain cuman cuan sih. Tapi ya ini aku nggak mau judge, jadi aku mau tanya. Selain cuan gitu. Sebenarnya Iya. pertimbangannya apa sih? Eh, Terus gimana ya? Eh, aku banyak ngelihat positif dari dunia perkembangan dunia digital saat ini nih ya, mulai dari Facebook sampai akhirnya banyak orang kerja remote. Untuk sebagai desainer, aku senang benar karena kan bisa lebih 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 banyak ngasih exposure portfolio kita ke luar sih sebenarnya gitu dan Hmm, menampilkan banyak ide. Gimana ya? Kalau dulu itu kan susah banget. Misalnya kita punya ide membuat sesuatu terus kita ngomongin ke orang, belum tentu orang itu mau denger ya. Mm-mm. Dengan adanya sosmed dan perkembangan dunia digital sekarang, ide yang dulu oh, nggak bisa eh, susah untuk diwujudin sekarang tuh lebih lebih mudah. Aku pikir itu sih sebenarnya. kayak Salah satunya salah satunya bukan sekedar cuan ya. Aku senang karena si eh, remote work atau dunia digital ini nambah nambah lebih banyak mewujudkan ide-ide gitu aja sih sebenarnya ininya. Jadi ada Penting ya? suatu yang terbuka baru lah ya. Ya, Perluasan apa sih? expanding horizon, Iya. lebih expanding the horizon. expand, lebih explore, lebih apa ya? Berarti emang ada niatan, bukan yang cuma sekedar nganggep itu peluang. Kayak pengen nyemplung, pengen belajar, pengen tenggelam, bukan tenggelam, menyelam. Ada nih atau Oh, tenggelam. pastinya. Tuh, Bahasa menyelami. menyelami. Mendalami apalagi Iya, 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 menyelami, mendalami, terjerumus, menjerumusi. terperosok. Karena untuk expand, untuk lebih belajar, berarti nggak pengen. Sempat kepikiran nggak kalau ini kayaknya kalau gua nggak maju, ketinggalan banget nih gua nih, bingung gua nih, mati nih gua ibaratnya. Mati bukan dalam artian mati mati Eh, ininya loh. Apa sih semangatnya? nggak maju, maksudnya nggak maju, nggak ngikutin perkembangan itu gitu maksudnya. Heeh, apa sempet kayak ada pikiran kayak gitu kah? Intinya mah nggak sebenarnya nggak punya kayak gitu. Kalau gue kan lebih tertarik ya ngeliat perkembangan ini keren banget gitu. Jadi sesuatu banyak dipermudah, terus eh, dipermudah, dipercepat, lebih efisien gitu-gitu kan, lebih banyak bisa bisa mengakomodir kreativitas atau ide kita gitu pertama itu. Tapi setelah gue ngejalanin itu mungkin ya yang dibilang orang untuk maju tuh itu kali ya. Jadi gue nggak Hmm, menyadari sih sebenarnya itu gue harus maju, gue harus nggak menyadari itu. Tapi bukan. emang gue demen aja. Aku tuh Ya, emang demen Itu aja emang gitu. dari dalam ya, aja itu ya Heeh, udah iya, kayak dorongan pribadi, ya. heeh. Dan saat bukan itu dari luar Demen dan seperti itu. menikmati. Oh perkembangannya ini seru banget gitu dunia ini. bukan sebagai pemikiran strategis, tapi Bukan kayak berpikir bukan sengaja sengaja untuk ngikutin oh, supaya nggak ketinggalan enggak. ya, Tapi memang tertarik gitu. Gimana nggak tertarik? Banyak banyak. Itulah yang tadi aku bilang. kebuka banget. Iya, pertama lebih cepat, lebih efisien gitu-gitu. Lebih mengakomodir apa yang kita mau bikin dulu susah, sekarang lebih mudah gitu. Hmm. Ini disadari banyak orang nggak ya kayak gini tuh? Nah, itu Kira-kira? dia. Tapi Aku lucu nggak banget mungkin ya gue kalau sendiri. bahas Hah? Sebenarnya banyak kayak mungkin ya, banyak banyak orang sih yakin gue punya orang kan pinter-pinter banget. Hmm. iya. Tapi kalau mis Tapi lihat mungkin nggak semua orang gitu kali ya. oh, Mungkin. Apalagi dari generasi aku tuh.
Kayak gimana? Generasi Kenapa tuh? Kenapa? Gimana? Gimana? generasi aku kan lebih banyak lebih Emang nyaman generasinya yang Mas Ruby generasi apa? jadi ketahuan tuanya dong kalau gitu. Generasi apa Kak, tuh? yang ngaku Gen Z juga nggak apa-apa, percaya gue. Alpha Dari juga Gen Z. boleh. Ya pokoknya dari eh, di generasi aku itu kan lebih lebih banyak orang yang udah nyaman dengan apa yang ada saat itu. Yang aku tahu tipikalnya kayak gitu. Taken for granted atau Ya, konservatif? jadi misalnya kayak ya, ya, satu proses udah selesai A sampai Z-nya udah sampai situ, ya udah. Untuk nerima sesuatu yang baru, tapi dia harus belajar lagi kan males. Hmm. Ini Lebih kayak gitu sih. eh Lebih ke mindset di zaman aku ya, di teman-teman aku lah paling nggak. Di lingkaran yang aku kenal saat itu. itu ngapa bisa kayak begitu, maksudnya apakah kondisinya, apa emang situasinya, dari pribadinya, dari Kayaknya kondisinya deh ya. Kondisinya gitu ya. kondisi Yang seperti apa? Eh, penyebabnya aku nggak tahu pasti, tapi kan di era itu kayaknya semua udah ada. Jadi udah kayak udah menganggap kita nih saat itu udah menganggap ini masa kemasan. Jadi nggak mungkin lagi ada sesuatu yang mungkin ya ini dari ya nggak pikiranku apa-apa, nggak mungkin apa-apa. mau karena ini udah masa kemasan nggak mungkin lagi ada sesuatu yang lebih canggih lebih keren dari yang udah gue jalanin saat itu gitu Hmm. kayaknya di situ. Eh, jadi udah puas dengan apa yang terjadi tapi kan sebenarnya nggak gitu. Mungkin ada Kompleks. sesuatu yang kelihatannya nggak yang lebih baik dari itu tapi ternyata itu lebih bagus Istilahnya complacent apa sih? Iya, gitu apa tuh. tapi itu sebenarnya juga sifat nggak sih? Sifat manusia. Kayak Iya sih jatuhnya. di generasiku juga ada aja yang begitu Iya pasti sebenarnya. ada, pasti ada, Ya kan? pasti ada ya, Itu tuh pasti puas ada dengan di setiap keadaan. generasi pasti ada. Cuman Ya. pada nggak tahu ya, karena aku juga ngelihatnya sekarang saat ini ngelihat ke masa lalu kan, Mm-mm. jadi Mm-mm. gitu. Apa nemu kamu? Apa tuh maksudnya? Berpuas berpuas diri, complacent. Jadi Complacent. kayak merasa udah puas sih, karena udah puas, jadi nggak mau lagi tuh nerima, bukan nggak nerima, tapi lebih males nerima teknologi yang baru itu gitu. Jadi malas pelajarinnya yang pakai yang ini aja, yang pakai yang udah ada, pakai yang udah ada aja bisa kok. Ngapain pakai yang baru gitu-gitu. Berarti dari dalam dirinya. Dan eh kenapa ya? Kenapa mereka nggak pengen, masa cuman karena males nggak bisa. Ibaratnya kalau kita mau menjejaki karir, adaptasi itu kan pasti ada ya, pasti dari zaman dulu. Cuman emang terlalu cepat aja nih setelah nongol TV kan. Iya, nah Perkembangan itu zaman dia tuh jadi cepet cepet banget. mungkin mungkin itu ya ke, cepatnya itu yang jadi terlalu ngeganggu karena Iya ya, semua orang mungkin pace-nya juga kan beda-beda ya dalam beda-beda. menyerap something. Mm. Gen, termasuk mindset generasional nggak? Maksudnya kayak perbedaan cara berpikir generasi sebelum-sebelumnya sama generasi berikut-berikutnya itu kayak mungkin bisa jadi, ya misalnya kayak bapakku sampai sekarang masih belum ngerti megang smartphone Nah iya mungkin ya, 70-an. ya. Tapi beda dengan nyokap. Dia lebih bisa Dia lebih bisa, lebih lebih ngerti voice lebih ngerti dengan record, Mm. Nah, share. itu maksudku gitu tuh. Maksudku kayak kayak begitu tuh di era itu di di generasi itu kan berarti generasi yang tadi aku cerita pertama aku masih kerja di dapat yang analog terus Mm-mm. ke digital berarti aku di generasi yang di masa transisi ya berarti ya. Nah, dari banyaknya teman-temanku tuh banyak kejadian yang kayak gitu Steph yang ada yang sampai saat ini tuh nggak ngerti banget sih soal gadget, soal handphone padahal dia tiap hari udah megang nih. Tapi dia nggak Mm. tahu kayak terus ada beberapa teman juga yang tiap hari kerja juga pakai komputer, inputting data gitu ya. Tapi dia tuh belum tahu ternyata
nyim untuk Nih. nyimpen file tuh di hard disk. Di hard disk tuh ada Oh ini di iya. sini. Jadi apa, mapping hard disk aja masih bingung gitu ternyata dia. Tapi padahal dia pakai kerja pakai Excel untuk input data gitu-gitu. Jadi gapnya bukan soal umur, udah pasti bukan gap sih sebenarnya. Umur Oh, bisa, kalau mau belajar tetap bisa ya. Tapi apa ya yang bikin apa? Tapi aku nemuin sih kejadian-kejadian kayak gitu. Kayak ya kan sebenarnya kan ah, kayak tadi bokapnya Steph pakai handphone pakai kan, tapi kan dia nggak ngerti kan buat ini apa sih ah, coba ah, ah. gitu. Kayak Nge-share TikTok ngapain coba? Ke gue. gitu-gitu. Lah, Ngapain lah nge-share? bokap gue juga nge-share TikTok ke gue. Tapi dia nggak ngerti apa yang di-share. Oh, dia ngerti sih. Gitu maksudnya kayak. Cuma dia bilang, saya ini aku mau nge-share ke WA kamu kok malah jadinya ke story. Gitu-gitu. Nah iya kayak gitu. Heeh, Kayak ada gap yang nggak ketahuan ya. heeh. Jadi Ah, banyak-banyak orang, terutama aku ngomong di generasiku ya, di teman-teman, di circle tuh lah ya paling nggak. hmm. Banyak orang yang udah pakai komputer atau pakai gadget yang atau pakai smartphone atau pakai apapun, tapi dia sekedar cuma pakai tapi dia nggak ngerti nih eh, ketika dia nyimpen data-data itu adanya di mana, ketika kita pakai kamera eh, Oh ya. foto terus ditanya, eh hasilnya tadi di mana ya? Gitu nyari. Terus Mhm. kirim dong raw filenya. Dia ngerti cuma di share aja di Westlife, tapi ketika disuruh kirim raw filenya dia bingung tuh nyari ini nyimpennya di mana ya? Berarti kan dia Dan nggak tahu tuh folder di smartphone, folder di nah komputer gitu iya. itu dia nggak tahu. Nah, kalau menurut Mas Ruby sendiri itu karena itu kita bisa sebelumnya Karena bodoh. Bodoh. BO. benar sih, bodoh itu karena ketahuan kan ya. Iya Karena sih. nggak mau tahu sih banyakannya atau nggak mau capek ya. Kayak ya udah Oh, menutup diri gitu loh pada saat iya betul. ada perubahan gitu kan, ada Oh, kemungkinan perubahan. Iya iya benar. betul, betul Sa, gue setuju. Karena udah menutup diri duluan sih. Mereka terima tapi mereka nggak mau ngerti gitu. Gini deh, aku ada satu yang agak aku pikirin banyak belum ketemu jawabannya juga. Mm. Ketika Facebook nongol atau platform sosial media nongol, taruhlah Facebook itu nggak pernah kok ngasih tutorial ke kita Nggak pengguna. ada. Iya, Oh, tapi oh. kita bisa-bisa aja semuanya secara masif Nah, iya iya benar ya, benar benar benar. gitu. Berarti kan kita Tutorial. ada ketika kita udah nerima ya, aku nemu jawabannya mungkin gini, karena kita nerima jadi lebih terbuka, open minded dengan si Facebook, kita pelajarin dengan sendirinya. Nah, giliran sesuatu yang kita nggak terima, nggak mau, kita nggak belajar gitu sih. Mungkin itu ya. Mm-mm. Ujung-ujungnya ke situ sih kayaknya. Hmm, Faktanya adalah tidak keep up. Itu udah jelas pasti kan tidak keep up. hmm. Entah karena apa faktornya. Tapi ya mungkin salah satu jawabannya adalah ya kemauan tadi untuk beradaptasi. Oke. Tapi sekarang Oke. Steph, Mm-mm. si sosial media atau aplikasi dia ngirim tutorial nggak sih? Kita pakai TikTok nggak pernah ngasih Pop up, tutorial kan di awalnya. pakai pop up biasanya TikTok tuh kalau ada. tutorial untuk ini, promosiin produk yang sering muncul. Karena dia Soalnya dia, jualan aja itu. iya, tiba-tiba orang bisa aja ngomong operasikan TikTok semuanya. Iya Iya. ya, ya udah kebikin gak sih metanya sosial media begitu. Eh, Jadi kayak Facebook gampang. nongol tiba-tiba semua orang bisa aja pakai si Facebook. Tiba-tiba semua orang sepakat bisa Sebenarnya, mengoperasikan Instagram. oh, Iya, kenapa ya? Kenapa tuh jadi Gitu tuh. tiba-tiba bisa? Apakah dunia ini sudah disetting? Waduh, Iya literasi gitu dia. konspirasi. digital, Kadang-kadang. literasi digitalnya sih lah menurutku. Sedangkan kalau yang dulu-dulu orang tua yang di atas 60-an kan nggak dapat literasi digital, nggak terpapar. Oh iya. Atau dulu-dulu awal-awal Terbiasa. sosmed keluar ada kursus-kursus singkat atau webinar itu tentang gimana cara mengoperasikan Facebook dan Instagram. Pernah Kayaknya denger. Bersama nggak pernah denger narasumber juga. Heeh. Tapi laku nggak ya? Stefanus dari PT Iya, terus Mencari Cinta Sejati. ini status buat ini, oh, oh. Ini foto kayak gini terus. Iya, nggak ada ya dulu Nggak ya? ada. Nggak ada, aku juga. Gojek sekalipun. Itu Iya. ada buat driver. Oh, tapi buat user enggak.
Iya, buat user, buat driver juga mungkin Paling dia tutorial singkat sih Mas, kayak pop singkat. up gitu loh. Pada akhirnya mereka bisa ngoprek-ngoprek sendiri-sendiri gitu. Oh, ini kalau mau ini ke sini, ini mau kalau kan ada tuh pop up tutorial Iya, singkat. pop-up klik di sini, lanjut, Oh, gitu-gitu ya. ya gitu doang. Ini Oh iya gitu-gitu klik di doang. sini, klik di sini Ketika ada iklan. fitur baru, ketika ada fitur baru ya. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya ada istilahnya di psikologi, cuman aku lupa. Maksudnya kemampuan yang Semua orang udah harus bisa. anakku, mungkin anak kamu Ruby juga, ngerti Iya, tombol power on off, iya. gak Padahal nggak pernah diajarin. diajarin. Iya, Padahal nggak pernah diajarin gitu kan. dia tahu kalau mau matiin telepon pencetnya yang ini. Dia ngelihat kamu kali dia. Ya Melihat ya kamu. mungkin, tapi abis itu bisa menangkap informasi kalau ini adalah Tombol power. if ini begini then ini begini, nah itu loh logikanya Iya, ya. logikanya Iya, Tapi ya. semua itu mungkin orang bisa kan ketika mereka nerima nerima. Something kan, iya emang terima something itu. Tapi ketika dia nggak nerima, dia nggak bakal mau tahu tuh. Oke. Gitu, Sebelum mungkin ya. oke. Sebelum masuk segmen berikutnya Mas, ini satu lagi mungkin buat refleksi dikit. Ternyata udah berapa tuh? 45 menit. Panjang ya. Iya. Nggak sadar kan? Kurang kan lo? Eh, Waktu dari transisi analog ke digital, kalau buat Ya. dari Mas Ruby sendiri, Hmm. entah mungkin bisa dialamin sendiri atau ditelaah dari pengalaman orang lain mungkin. Kira-kira mindset yang paling sulit dilepas itu apa sih? Pas lagi dari transisi analog ke digital tuh. Mindset itu udah puas saat itu. Itu udah paling inilah ya. Heeh. Kayaknya itu yang paling susah tuh. Karena gini, aku coba cerita lebih segmen gitu. Ngedesain saat itu lebih banyak pakai Adobe. Adobe Group, entah itu Photoshop atau Adobe Illustrator ya. Atau Mm-mm. mostly dua dua item itu dipakai. Ketika banyak aplikasi desain yang baru, orang-orang yang di zamanku minimal ya, Mm-mm. ngapain pakai yang gue belajar yang baru ya, pakai Adobe, pakai yang lama aja nih bisa. Jadi udah puas sama yang lama, yang baru nggak dipelajarin. Padahal yang baru ini ternyata lebih progresif, ternyata lebih ada Efisien. banyak plus-plusnya, lebih efisien, lebih murah mungkin, Dan orang gitu-gitu. sekarang nggak Tapi lihat karena udah kualitas. terpuaskan pakai yang ini, ya udah di sini aja nggak mau belajar yang baru. Iya. Tapi berarti kan itu kesetiaan. Ya, Yang setia Loyalitas. lama ya, nggak betul. sama yang baru. Iya betul. A- Ada seni estetik sama artistrinya juga Tapi dan jadi cinta buta romantisasinya. nggak sih, Sa, itu? Kenapa? Gimana? Gimana Mas Ruby? Cinta buta juga sih jadinya, cuma Ya cinta buta, jadi iya sih. cinta buta. Gagal move on, gagal move on. Tapi ya bisa bisa Nggak move sebagai on. ini sih pernah bukan jati diri. Kalau selama dia itu jatuhnya masuknya ideologi sih ya. Mungkin Hmm. dia lebih ngerasa this is me, identitas gue adalah designer by Photoshop. Gue kayaknya Iya, iya. nggak ya itu tadi Mas Ruby bilang kalau gue nggak bisa nerima yang lain sehingga yaudah gue nggak apa-apa dah di sini nih, meskipun gue stuck tapi gue masih Masih menjati bertahan. diri Ya, sebagai saking desainer cintanya Photoshop. itu kan. Makanya kalau aku pun tapi karena Oh, melihat itu Mas, eh aku tetap ngerasa desainer itu beda. Mereka yang menggunakan aplikasi mudah kayak CapCut atau Canva yang user friendly banget, ya. yang pinter adalah smart aplikasinya. Hmm. Aku nggak berani nyebut diriku desainer Hmm. karena aku biasanya pakai Canva. Hmm. Aku nggak bisa nyebut diriku desainer karena aku nggak paham teorinya, aku nggak paham coloring, aku nggak paham layouting yang banget-banget lah ibaratnya. Karena itu kan dimiliki dan kudu dikuasai sama mereka yang udah pakai software-software zaman dulu, yang Photoshop, Corel, apa segala macem, atau Hmm. bahkan yang udah yang pakai tangan ibaratnya gitu. Ya. Jadi aku selalu menyebut diriku Canva designer. Pada akhirnya Spesifik. gitu ya. Biar iya kalau Ternyata Step menghargai keilmuan banget, Sa. Iya. ya iyalah Gitu. Padahal kadang klien nggak terlalu peduli ya, Nggak Mas. peduli, sangat nggak peduli peduli. bro. Hah? Buktinya yang waktu kemarin ini kita Oh nggak itu usah Iya, sebut iya nama ada. ya. Oh iya, ya, ada Iya yang kan? peduli, ada ada yang beberapa enggak. klien
tapi kok pikir klien itu juga dari generasi yang sama denganku sih Itu ya. mas, Generasi That's why generasi ya, ada yang yang peduli, ada yang tidak. tapi bener. mostly banyak yang nggak pedulinya sih sebenarnya ya Sekarang kalau sekarang yang karena kan pertama waktu terus hmm. kos gitu-gitu sebelum lebih banyak ke gitunya. Hmm. Jadi Tapi kalau posisiku sebagai klien pun gitu, aku nggak peduli. Yang penting hasilnya kayak gimana sih yang mau gue lihat. Gue nggak Iya. bakal peduli lo mau bikin pakai apa kayak. mungkin bisa dibilang sekarang mostly gitu. Hmm, Tapi kan bukan berarti yang konservatif juga masih betul. ada. Nah, Makanya kalau pada di kota, akhirnya eh, pada akhirnya ada kayak kayak gitu mungkin disebut ini kali ya. Jadi butik butik bentar mas, desainer gitu ya. bentar Saya mas, like ulang. sinyal nih. Lebih jadi Coba respon lagi Mas Rub. kita bakal hidup. Percaya nggak ada paralel life ya? Nah ya itu gimana ya? Nggak percaya nggak apa-apa, percaya juga nggak apa-apa sih. Itu kayaknya Itu statement yang pas gitu. Terlalu random banget. Oh, nggak ada yang salah, percaya apa nggak percaya. Jadi beda di samping generasi juga ini kan boleh ya, bebas ini ya. kan kita lagi hidup nih ya jalan ya. Di Hmm. samping kita nih sebenarnya ada kehidupan kita juga kan sebenarnya. Iya, Gitu nggak sih? bedanya mungkin aku lagi jadi ceweknya, Sasa yang jadi cowoknya ya. Iya. Tapi Emang kan ada. di kanan kiri kita nih ada Anyway, kehidupan yang jalan bareng. Di kehidupan kita juga, cuma jalan bareng. Aku Gitu lagi nggak ya? ngapain ya di situ ya? jujur gue juga sempet kok mikir kayak gitu, cuman heeh. Aku di situ kayak Raya nggak ya? Aku pun CEO sih. Sih. pun ngerti juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, gitu keren. Iya. Kecuali kayak The Flash. Nah iya, Panggil gue lagi ya. nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih Bahas segmented, dunia paralel. oh, Maksudnya parah. rerun kan bisa kalau udah kehabisan topik. Nah, ini kita sekarang masuk ke segmen Kamu kamu ya ya gimana? gimana? Kamu Kayak ya kayak gimana? kemarin Oh ya, gimana sih? Kamu ya gimana? kamu ya gimana? Set 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 tenang. Apa tuh? Segmen apa Oke. tuh? Jadi Apa? ini nantinya kita akan memberikan Mas Ruby dua statement, A dan Mm-mm. B. Statement satu dan 2, A dalam kurung, B dalam kurung. Aku milih ya. Ya, nanti kira-kira dipilih aja yang sesuai Hmm. sama Mas Ruby. Monggo. Dah pilih sekarang. Belum. Mana? Oke, Ya. yang pertama. Jeng Oke. jeng. Yang pertama, Mas Ruby, dalam menghadapi perubahan besar, apakah Mas Ruby lebih melihat sebagai orang itu cenderung mempertahankan cara lama selama itu masih bekerja, atau orang cenderung cepat menyesuaikan diri meskipun harus meninggalkan cara lama? Yang kedua. Why? Yang cepet aja ada cara baru ngapain pakai cara lama. Ya, simpel, nggak apa-apa. Simple but elegant. Number two. Eh, teknologi pada dasarnya adalah alat bantu. Yang penting adalah cara berpikir dan keputusan manusianya. Atau B, teknologi perlu benar-benar dipahami dan dikuasai karena perubahan cara kerja dimulai dari sana. Yang B ya. Oke, kenapa? Elaborate, please. Eh, Kalau gue ngeliatnya teknologi itu bersenyawa sama badan sih sebenarnya. Jadi kita mikir teknologi itu adalah pikiran kita. Jadi buk- Hmm. bukan tools tapi dia idea. Oh, Wah, oh. wah, gila ada Quotes-nya, it's not Dep, tools, Itu. but idea. bener, 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 bener. Kayak lanang banget sih tapi itu. Kamu pasti Iya, nggak kepikiran. Enggak. Hmm. itulah kira-kira. Teknologi is an idea, not Kamu ngerti? tools. Oke, ini coba kita tes Asa. Kamu ngerti nggak kenapa kalau berkendara sama motor harus jadi satu sama badanmu? Berkendara sama motor, Berkendara berkendara dengan pakai motor, motor. pakai motor. Heeh, Tolong. Ya, ya, pakai ya. motor atau mobil. Harus jadi satu dengan Dengan kita. badan. Maksudnya apa ngerti nggak? Ya, kan itu user sama ininya, sama medianya. Kalau ban adalah perpanjangan kaki? Ngerti. Oh iya, berarti lanang ya.
Aku aku wanita seutuhnya, aku bukan Nggak berusaha seksis kok. nggak It's kerasa jokes. juga. Good. Ya, yang nonton nanti nggak tahu Aksa mungkin. Semoga enggak ya. Lanjut, nomor 3. 3. Gimana? Ini Udah nggak gini lagi? gini loh Oh masih. sih. Masa Oke. 3 begini mas? Lah, ini berapa coba? 3. Kalau 3 Hmm. gimana Mas Ruby? Gue Beda kasih yang generasi, beda aja. beda Gue tiga. sih pengen Gimana beda coba? aja. Beda ya kita ya beda Gue generasi. pengen Ini beda aja Lucu sebenarnya. banget. generational gap deh. Ini gini. Oke deh. Tiga Gue sebenarnya generasi gini. Cuman gue bersatu. mau tampil beda ya gini lah. Oh gitu, nah kayak gini aja. Iya. Oke Oke, nomor 3. nomor 3. Oke. Di usia yang lebih dewasa, orang itu cenderung A. Lebih selektif dalam memilih hal baru untuk dipelajari, atau B. Mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya sebelum mencoba hal baru. Begini harus. Kalau urusannya dengan kemajuran umur itu yang B. Ah, Karena mature. Karena karena banyak mikir resiko, belajar ini nanti resikonya apa, belajar ini resikonya apa, mungkin itu ya. Hmm, dan itu emang akan bertambah seiring bertambahnya umur. Iya, Bertambah ininya maksudnya beban. Ya begitu deh. resiko lebih tambah. takut lah. Oke. Belajar kebut-kebutan di jalan gue udah nggak mau kayaknya, udah lebih takut. Udah, Udah udah, bukan masanya ya. Ini bukan masalahnya, udah mikir loh. udah mikir. Bukan. Oke, belum. Iya, Oke. oke, lanjut. Number 5. 4 Enggak, jadi kita masih sama. or 5. 4 or 5 ya? Empat. Anjay, kok gini juga? Wow. Oke, nomor 4. 4 gimana? 4 gini sih, Ini masih ngapa kita aman. yang lebih mudah lupa ya timbang beliau? Nggak tahu, kebanyakan makan apa Mungkin. Oke. generasi micin. Gue juga dong. Gue pecinta micin lagi. Iya, paling enak ya. Oke, Mas. Number 4. Dalam dunia kerja yang cepat berubah, orang cenderung peka terhadap kemungkinan relevansi perannya itu berkurang. B. Baru menyadari pergeseran perannya setelah dampaknya terasa. Mostly yang B. Ini tadi sesuatu. Setelah terdampak baru berasa, oh gue ternyata udah nggak punya peran yang Menurut banyak. Mak, oke. Sudah Itu tidak berguna. negatif atau positif nggak sih? Atau maksudnya nggak bisa dibilang itu adalah suatu hal yang baik atau buruk? Itu refleksi nggak Ini sih? bukan bukan baik dan buruk kan? Bukan ya? Bukan. Nggak menerima perubahan bukan berarti ya Buruk. something wrong. Iya. Ya, karena itu adalah choice. Tapi kan ini Choice kan. Ya, nanti ada risikonya lagi, balik lagi. iya, ngapain sih gue nyimpulin? Sorry Mas. Oke, nomor 5. 5. Bener nih sekarang. Nomor 5 adalah hmm, tantangan terbesar kerja lintas usia biasanya ada di mana? Apakah A. Perbedaan cara berkomunikasi, ataukah B. Perbedaan cara menentukan prioritas dan standar kerja? Itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi mungkin banyak orang yang mengalami ke yang pertama, komunikasi ya. Kalau secara prioritas, semua generasi kayaknya udah ngerti prioritasnya. Berkomunikasi dalam artian gimana soalnya? Ya, eh pembawaan bahasa kah? Cara ngomong kan, Ya mungkin ya. cara deliver informasi. Tapi kalau ini pertanyaan ini untuk aku nggak pernah ada masalah untuk dua-dua hal itu. Gila, keren Tapi banget. Emang tapi aku kalau melihat POV ku ya, POV ku mungkin di yang pertama itu orang akan kesulitan tuh. Orang-orang yang udah berumur akan kesulitan ngomong sama orang-orang yang masih muda. nah, Pertama bahasa, mungkin gaya bahasa. Kedua eh adab kali ya. oh, Orang yang lebih tua di saat ini tuh masih masih maunya
pakai adab dong ngomong sama gue. Sembah Gitu saya gitu. dong, sembah saya. Itu mah lu kayaknya. Enggak, Nah, aku kan masih muda. itu kan ada miss di situ sebenarnya ya, di komunikasi. Padahal kan itu harusnya cair-cair aja. Iya cuman su- ya pasti kan akan ada 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 gap. gesekan friksi Ya. soal di situ. Mm-mm. Mm-mm. Setelah aku merenung benar. Bukan benar. Setelah aku merenung ya. Iya. Iya, Iya. masalahnya itu. Jadi komunikasi Oke, tantangan kan itu, challenge. tantangannya. Tapi ya tergantung kita bisa overcome challenge-nya apa enggak. Buktinya ini aja kurang ajar sama gua. Nggak mah. Kenapa sih? Katanya kamu masih 17 tahun. Aja Makanya bilang aku itu 15 tahun ke 17 tahun. tuh karena aku ngerti harus harus kita yang lebih ini enggak sih, Mas? Kita tuh Mulai maksudnya dewasa. dirimu, dirimu. Enggak juga ya. Kalau gue Enggak, selama ini sih lepas-lepas aja, makanya nggak ada masalah, nggak pernah punya ada masalah dengan komunikasi karena kita yang dan perasaan. ngebawa kan, karena kita yang kudu ngebawa ke Oh ya bawah kan. mungkin itu ya. Gue Kita lebih maksudnya terbuka dirimu. terbuka aja. Mm. Kok kayak nggak mau banget dikelompokkan gitu loh. Dari tadi 2 kali loh. Dia maksudnya Sama, udah lebih sama. lebih muda dari gue gitu maksudnya ya. Iya, pengen banget Tapi dibilang. jatuhnya emang iya, jatuhnya kan kayak abang. Kalau abang lu kan kayak anak ya. Adek. Kirain adek Oh, anak. Iya, Papa. Ada lah, Berarti kamu yang nggak tadi se- ngupload di nggak status itu setua ya? itu. oke, ini yang terakhir Hmm. bukan terakhir segmen. Tapi ini Hmm. Gimana gimana? si sosmed ini malah ngejadi tembok-tembok nggak sih per generasi? eh generasi ya Gua yang ngerasa nih ngebedain ya. ya. Gue nggak rasain sih gitu ya. Justru jadi bikin mereka yang bikin eh, klaster-klaster. Padahal kan enggak sih sebenarnya. Kan sebenarnya blend-blend aja. Kamu gimana ngerasa? Tapi kan Tapi itu si sosmed orangnya ini nggak sih? akhirnya, Iya, sosmed dan orang yang masuk di sosmed bisa kayak ke iya. Jadi jalur sendiri, tapi kenapa bisa ya? jadi si sosmed ini punya punya dia sendiri yang mengklaster-klasterkan gitu loh. Jadi kayak di Facebook lu orang tua di Facebook aja. Si Instagram yang tua tapi nggak terlalu tua gitu-gitu. Lu masih kecil di TikTok aja. Itu Konspirasi nambah parah nggak global. sih sebenarnya? Iya, kayaknya konspirasi deh ini udah disetting. Konspirasi Konspirasi. Soalnya global. gue dari dulu nggak pernah ngerasain tuh saat aku remaja, nggak pernah Aku. Oh ngerasain. iya. Heeh. Aku Oh, nggak pernah ada ngerasain gue harus ada beda dengan orang tua, harus beda dengan adik gue tuh. Oh, Tapi kok sekarang jadi kayak punya klaster masing-masing ya. Setelah si sosmed, kayaknya si sosmed ini udah satu 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 tembok dulu konspirasi sih ya saya. pas gue zaman Facebook, gue notabene masih 18 anjay. Itu teman-teman Wih, game gue ada yang 20, 30, 40 dan di game pun kayak gitu. Kalau nggak ada game-game masalah ya. yang online, game-game online tuh nggak kenal tuh, Nggak pernah kenal gitu-gitu kan. nggak kenal. Tapi semenjak nggak jarang kita akan ngeliat orang tua main Mobile Legend. Itu kan udah Hmm. memang ininya ya. Tapi, tapi banyak untung kan Ruby main. orang tua. Aku nggak main game. Hmm. Soalnya 60-an lah. Dulu aku main game tapi ya, wih, main game nggak tidur tidur ya capek. Iya, kayaknya Mas Ruby bukan Oh, tipe depan Gaming. gaming. tadinya iya, tapi akhirnya gue ngerubah karena abis banget waktu gue untuk cuman bergadang doang tau gak? Betul, betul. Tuh, Tiba-tiba dengar tuh. Gue udah menyesali kok. Masa lalu gue yang itu menyesali dan menerima. gue itu championship manager edik dulu. Oh. Pasti yang kayak begitu. Gue bola. Oh, tapi kalau soal itu kan soal genre mah generational gapnya mungkin game kelihatan. Tapi gue ngerti maksudnya di sosmed kan dulu juga ada game-game tuh mas. Gedenya Facebook kan gara-gara game. Iya sih. Zinga mulai nongol terus nongol game-game lagi. Zinga tahu nggak? Enggak, aku taunya Ninja Saga. Gue nggak tahu deh itu dari. Iya ngerti Ninja Saga tapi gue nggak tahu itu dari Zynga apa bukan. Poker, Poker tahu. Texas Hold'em itu Tahu. Zynga. Mafia Wars Zynga. Dulu sebelum Texas Hold'em kayaknya ya. Pokoknya gitu deh. Dan itu nggak ada tuh gap. Cuman setelah ada Instagram, ada Twitter, nah sosmed didefinisikan sosmed kan pertama sama Facebook ya, yang disebut sosmed. Friendster dulu belum disebut sosmed kan mas?
Iya, belum disebut. Belum Messenger ada istilah belum. sosmed. MIRC, Yahoo Messenger juga belum kan kesebut. Belum menyadari bahwa itu adalah sosmed. Iya. Belum disadari. Facebook yang mendefinisikan ini adalah sosial media. Hmm. Habis itu nongol lah sisa-sisanya. Putus lagi. Masa? Hmm. Putus Oh iya. lagi Merah. utangku. Dah. Kalau Kesimpulannya. kagak ada kesimpulan kita. Tiba-tiba Bang. Oh, nggak ada kesimpulan. Kalau kita menyimpulkan sesuatu berarti itu kita sedang bercanda. Oh Iya, gitu. iya, iya. Kita nggak mau nyimpulin apa-apa lah nanti dijudge. Iya. Kalau nyimpulin kan berarti serius harusnya. Maka ada kesimpulannya. Iya Nggak ada memang kesimpulannya. Atau tujuannya solusinya. iya, Oh, masalahnya apa? tapi karena kita nggak ngasih solusi, tanggung jawabnya gede kalau ngasih solusi. Ditagih-tagih nanti. Oh iya. Jadi kalau mau dijadikan solusi sama pendengar atau penikmat apa apa penonton, ya itu mah terserah. Tapi kan kita kagak ngasih, ya nggak? Wah, perlu diulang. Gitu. Jadi Iya, betul. eh ada kan Hmm? ininya gesturnya. Ada merah. Sekarang Merah. aman nggak Mas? Iya, Aman iya. nggak Mas? Lucu banget Aman, aman, gini aman. ketawanya. Oh, aman kok. Oh, Aman. Aman. tadi merah. Iya memang ada, cuman abis itu aman. Oke, ayo kita Ya. mulai. Karena oke ini terakhir Mas kita masuk ke TOT. TOT, truth or truth? Oke. Iya kamu. Oke, truth or truthnya adalah kalau melihat perjalanan Om Ruby sejauh ini, apa sih prinsip yang paling dipegang supaya bisa tetap relevan di tengah perubahan? Terus berubah, jangan diam terus. Oke. Boleh. Vidi ini Boleh dong ngasih-ngasih quote. Mas jadi thumbnail. Yo, terus Itu berubah. sih. Nah, perubahan. Terus berubah, gue sih terus berubah. Power Ranger kita. Elaborate. Intinya kan sesuatu yang abadi adalah perubahan. Oh, nice. Baik banget kata-kata yang filosofis. Itu teori. Stabilan nggak bisa. Itu teorinya siapa deh? Soal ini loh, ever changing. Itu tuh kebenaran mutlak toh. Merah. Iya, betul. Enggak. Betul. Dinamik apa Iya. kita tuh nggak akan pernah stay still. Literally kan. Secara harafiah kita Ya. nggak akan pernah stay still. Freeze gitu kecuali kita ada Iya, yang abadi yang perlu. iya benar Mas. Kecuali kita diformalin. Kecuali dari formalin. Di formalinnya pun akan ya begitulah pokoknya. Tapi kita tetap nggak bisa berubah benar itu. Teorinya siapa sih? Bukan Om teori. Ruby. Itu teori gue itu. Nih gue kasih quote Mas. Gue catat. Ada pun namanya. Teori. Alah nggak usah lah ntar aja. Oke. Oke. Gitu Udah, aja Mas. Gitu aja sih. Nah, ya udah kita ngambang aja ini. Ya, ini kayak udah tadi tuh udah berakhir di tadi tuh. Yang Oh, Udah selesai closingnya udah di tadi kan nggak usah di closing kan? closingnya kan udah ada. Nah, ada lagi. Ya udah. Nggak perlu langsung cut tek gitu. Iya kan? Bagus tadi soalnya kayaknya tadi kalau langsung di-cut. Oh iya. Pas Mas Ruby ya. Mm-mm. ya mana tuh nanti gue lihat hasilnya aja deh. Lihatnya yang paling Semuanya akhir. ngambang Mas. Semuanya ngambang.